Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Akhir pekan aku teman-teman seperti biasa menjelang hari Minggu. Biasanya tuh di hari Sabtu bebikinan masakan ya. Dan kali ini tuh rencananya aku pengen bikin mie ayam homemade gitu ya, ala-ala aku aja. Di sini aku lagi kupas bawang merah dan bawang putih untuk bumbu-bumbunya. Nah, upaya ini juga untuk penghematan ya setelah momen besar Ramadan dan Lebaran gitu yang banyak menguras keuangan, terutama untuk rumah tangga penghasilan minim seperti aku. Jadinya tuh mulai bulan Syawal ini udah harus berhemat karena kemarin pasca Lebaran gitu ya. H+1, 2, 3 tuh kebanyakan jajan, bahkan sebelum lebaran juga udah mulai yang jajan mulu karena memang disibukkan dengan kegiatan jualan kue lebaran. Jadi hari ini mumpung udah agak slow, udah agak senggang waktunya, aku mulai lagi ya untuk bebikinan masakan. Karena berhubung di sini kan weekend gitu ya, biasanya tuh suka pengen jajan di luar, tapi aku pengen bikin di rumah gitu iseng-iseng mumpung semangatnya ini juga lagi tinggi. Nah, untuk bahan-bahannya itu kayak aku pakainya mie telur aja deh karena nggak punya mie basah. Terus untuk bumbunya nanti tuh untuk bumbu ayam semurnya aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, jahe, sama ketumbar dan lada ya. Aku nggak kasih kunyit karena kurang suka gitu kalau semur dikasih kunyit. Terus ini sebelumnya aku pengen bikin minyak bawang putih dulu ya teman-teman. Jadi bawang putih yang udah dicuci bersih terus dicoper, nanti dimasak gitu ya, digoreng pakai minyak agak banyak. Dari komen-komen yang aku baca, katanya tuh udah banyak dari teman-teman yang udah menerima banyak undangan gitu ya, bahkan tuh tiap hari tuh bukan hampir tiap hari ya, malah udah tiap hari gitu kondangan dan tiap hari tuh mengeluarkan uang 100.000, 150.000, Masya Allah. Kalau aku pribadi di sini sih belum ada, alhamdulillah semenjak aku tinggal di rumah sendiri gitu ya teman-teman, kan bukan di daerah asal aku gitu ya, ibaratnya tuh beda daerah gitu, masih satu kabupaten tapi beda daerah gitu. Alhamdulillah tuh undangan jarang gitu, karena mungkin aku tuh sebenarnya nggak punya banyak temen ya. Dulu pas nikahan juga rata-rata tuh yang datang ke kondangan aku itu malah justru kayak relasi dan kenalan customer kue aku gitu. Jadi tuh sebelum apa ya, pokoknya setelah sekolah lulus gitu tuh aku sempet lost contact sama temen-temen sekolah aku. Terus pas aku nikahan juga hanya beberapa yang aku undang gitu ya. Kebanyakan malah teman tuh kayak apa ya, kenal kenal di jalan gitu, kenal pas gede gitu. Kayak ada beberapa customer aku, memang sih saat itu yang kondangan ada bapak ibu bupati gitu ya, cuman itu menurut aku bukan temen ya, hanya relasi kayak pelanggan kue yang pesen di aku gitu loh. Jadi tuh sekarang setelah mandiri dan berumah tangga sendiri jarang ada hajatan, paling kalau saudara hajatan gitu. Oh ya, itu tadi minyak bawang putihnya tuh udah mateng ya, jadi aku biarin aja dulu, terus aku ini tinggal bumbu lagi, tinggal chopper bumbu untuk ayam semurnya. Jadi tuh seperti biasa aku choppernya pakai minyak goreng biar nanti pas numis itu nggak harus kasih minyak goreng lagi gitu. Nah, si chopper ini tuh bekerja keras banget tiap hari gitu ya, hampir aku pakai gitu tiap hari pokoknya buat ngehalusin bumbu. Karena memang kan di sini aku baru berdua gitu, jadinya tuh kalau ngeblender bumbu sedikit-sedikit pas banget pakai chopper yang kecil. Kemudian ini untuk semur ayamnya, aku pakai dada ayam yang aku potong dadu, ini udah aku cuci ya teman-teman. Oh ya, untuk bulan Syawal ini jangan terlena ya teman-teman. Jangan berpikir bahwa kita tuh PR-nya udah selesai di Ramadan dan Lebaran. Jangan terlena dan jangan lupa juga bahwa Syawalan ini cukup besar juga bakalan pengeluaran yang akan kita keluarkan ya, terutama mungkin yang tinggalnya di lingkungan pedesaan gitu ya, karena biasanya meskipun tidak kenal dekat, tapi kalau ada entah tetangga atau warga satu desa yang hajatan tuh udah pasti kita kondangan ya, meskipun mungkin tidak ada undangannya gitu. Itu sih sepengalaman aku ya, yang dulunya tuh tinggal di desa, apalagi tuh dulu kakek aku itu kepala desa ya selama 14 tahun.
Terus kayak buyut aku juga kepala desa di situ, pokoknya udah 7 turunan deh. Makanya tuh kalau ada warga desa yang hajatan itu udah pasti kondangan. Pokoknya siapapun ya dikondangin gitu. Jadi sebenarnya untuk persiapan, untuk terutama umat muslim ya, kayak kita itu dalam 1 tahunnya sebenarnya banyak momen besar ya yang harus dipersiapkan, keuangannya atau anggarannya, karena kalau tidak dipersiapkan betul-betul bakalan boncos banget nih. Apalagi ini nih 3 momen berturut-turut ya, Ramadan, Lebaran, terus Syawal. Syawal tuh identik dengan hajatan, belum lagi nanti sekitar 2 bulan lagi Idul Adha, terus setelahnya nanti tahun ajaran baru, pokoknya banyak lah ya. Makanya tuh kayak rasa-rasanya untuk tidak berhemat itu sangat impossible ya, kalau tujuan kita tuh supaya sehat keuangan rumah tangga itu ya memang harus berhemat. Artinya berhemat di sini tuh bukan yang irit atau pelit banget, itu enggak, tapi dengan lebih bijak dalam mengelola keuangan. Rasa-rasanya tuh tidak worth it dan tidak efektif banget ya kalau di momen seperti sekarang ini, apalagi ekonomi sedang lesu gitu ya, kitanya berboros-boros ria. Oh ya, ini by the way si bumbunya tadi aku tumis sampai tanak, terus aku masukin ayamnya. Aku juga kasih bumbu aromatik ya, salam serai. Salam terus daun jeruk. Aku lagi nggak punya serai di sini. Terus air kocakan di choppernya juga ini agak banyak karena nanti kan untuk kuah mie ayamnya juga. Seasoning seperti biasa, kaldu jamur, lada bubuk, garam, micin, sama gula pasir dan kecap manis. Untuk bumbu ayam semur yang ada di mie ayam ini aku lebih cenderung ke gurih manis ya. Oh ya, selain itu kita juga harus membuat budgeting ya teman-teman. Kayak misalnya nih, biasanya kan Lebaran itu identik dengan liburan juga ya, kayak liburan anak-anak sekolah, suami juga. Kalaupun ada planning untuk rekreasi atau acara holidays, sebenarnya dan sebijaknya sih harus direng-reng gitu ya, estimasi anggaran yang akan dialokasikan. Mungkin bisa diambil dari dana THR atau mungkin tabungan Lebaran ya, karena sekarang aku tuh salut banget sama teman-teman semua dan bunda-bunda yang menyiapkan anggaran Ramadan dan Lebarannya itu dari jauh-jauh hari, dari challenge menabung atau tantangan menabung gitu ya, saving challenge itu, wah luar biasa deh. Jadinya tuh kadang udah disiapin saving challenge-nya untuk Ramadan Lebaran, terus dapat THR pula gitu ya. Jadinya ada anggaran lebih yang bisa diatur sehingga pada 3 momen besar umat muslim ya, kayak Ramadan, Lebaran, dan Syawal ini anggarannya masih ada gitu ya untuk diatur. Jadi nggak bakalan minus atau nggak bakalan hutang di luar. By the way, ini ayamnya udah mateng ya, jadi aku biarin dulu. Nah, di sini tuh rencananya aku mau goreng pangsit, tapi tuh aku nggak punya pangsit. Akhirnya tuh aku goreng sisaan kulit lumpia. Ini mah kayak kerupuk ya. Sebenarnya sih di kulkas tuh ada kulit dimsum, tapi aku nggak yakin apakah kulit dimsum bisa digoreng. Jadi ya seadanya aja ya teman-teman. Oh ya, balik lagi untuk penghematan di bulan Syawal juga teman-teman bisa, karena kan biasanya habis Ramadan Lebaran itu mager ya, efek terbawa habis Lebaran gitu ya, makan makanan menu Lebaran gitu ya, silaturahmi, dan capek nih setelah 30 hari full berpuasa, lelah gitu ya, low bat baterai energi tubuh kita, jadinya kadang tuh agak-agak mager buat masak, pengennya tuh jajan bulu, apalagi biasanya tuh tukang jajan abis Lebaran tuh banyak banget. Jadinya tuh kita bisa memvariasikan jadwal untuk makan kita ya. Boleh jajan terus, tapi boleh juga tuh bikin kreasi makanan sendiri di rumah. Kayak gini sebenarnya tuh kan bikinnya simple ya, entah kayak bakso, mie ayam, soto gitu. Jadinya tuh kayak lidah kita juga berekreasi. Nggak hanya gitu ya, kadang tuh yang lebih simple kayak bikin pecel atau gado-gado juga, ketoprak. Nah, ini by the way untuk sambalnya tuh aku cuma pakai cabai dan bawang putih yang direbus terus aku blender. Di blendernya pakai air mateng ya. Terus lanjut di sini aku mau racik. Jadi itu aku rebus mie telur. Ini mie kering ya, bukan yang mie basah karena memang punyanya mie telur kering. Terus aku kasih sawi juga. Nah, berhubung tuh di sini aku lagi kehabisan daun bawang, jadinya aku nggak pakai daun bawang dan nggak pakai bawang merah goreng ya. Tapi ini dijamin rasanya tuh enak, teman-teman bisa recook ya di rumah. Nah, seperti ini ya, apa nih namanya komplimennya. Jadi tuh racikannya, aku lagi nggak punya kecap asin, jadi tetap pakai garam,
Terus kayak lagi aku pakai sedikit micin, kalau nggak suka micin di-skip aja. Terus pakai kecap ikan. Ini sedikit aja sih ya, pokoknya, ala aku aja gitulah. Aku juga pakai lada bubuk meskipun di ayam semurnya udah pakai lada, tapi menurut aku tuh ini memberikan aromatik yang beda gitu. Terus ini tuh aku pakai minyak bawang putih 2 sendok, lalu aku juga pakai kecap manis. Segimana banyaknya sesuai selera ya, karena aku tuh lebih suka yang manis, pedas, gurih gitu, jadi kecap manisnya memang agak banyak, dan memang di awal gitu ya. Terus aku pakein, kuah semurnya, 1 sendok, apa tuh, sayur aja, terus aku aduk-aduk baru deh mie sama sawinya aku masukkan. Nah, di tahap ini aku tuh nggak pakai kuah ya, karena aku lebih suka mie ayam tuh yang, kuahnya dari semur ayamnya gitu, bukan dari kuah, rebusan mie-nya. Lalu diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Terus nanti setelah rata baru deh aku kasih topping. Jadi itu toppingnya kayak ada ayam semur, saus sambal dan juga pangsit. Pangsit ala-ala. Udah deh jadi, simple banget kan, cepet, nggak harus lama gitu ya. Tapi bisa membuat lidah kita tuh berekreasi dengan budget yang lebih minim, tapi dapatnya juga banyak. Ini tuh juga pakai mie telur tapi rasanya tetap kenyal, enak, nggak kalah deh dari mie basah. Nah, ini tuh aku pakai sambal terus juga pangsitnya. Udah tinggal disajikan, diaduk-aduk gitu ya. Apalagi pakai es teh. Sedap sekali. Menu masakan kali ini murah meriah bisa menghemat di bulan Syawal setelah boncos atau pengeluaran yang terlalu banyak keuangannya di bulan Ramadan dan Lebaran. Jadi seperti ini aja ya, bisa memvariasikan menu. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bermanfaat. Insya Allah kita ketemu di next video ya. Terima kasih atas segala support baiknya selama ini. Sekali lagi aku ucapin mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin. Selamat lebaran karena ini masih momen lebaran. See you next video. Assalamualaikum. Bye.